Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 29 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia.
Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Tuhan atau Tradisi. Saudara-saudari terkasih, dalam tiap agama ditumbuhkan dan dikembangkan hidup rohani lewat lembaga hukum, aturan, tata cara, upacara, dan pemahaman kisah-kisah sakral dalam kitab suci. Jadi ada tujuan, yakni kerohanian, dan ada pula sarananya, yaitu kelembagaan tadi. Dalam kenyataan, kerap tujuan dan sarana itu saling bertukar. Misalnya, tata upacara atau hukum-hukum agama menjadi makin dipentingkan dan menyingkirkan semua yang dirasa tidak sejalan. Akibatnya, kelembagaan lambat laun menjadi tujuan beragama, bukan lagi sebagai sarana. Orang bisa mulai merasa sesak dan kurang leluasa. Sering dalam keadaan ini, ada pembaruan untuk menjernihkan tujuan semula. Hidup beragama biasanya berada di antara dua kutub itu. Bisa lebih dekat dengan yang satu, atau bisa menjauh dari yang lain. Ada kecenderungan untuk hanya melihat tujuan, sehingga sarana kelembagaan disepelekan, tetapi ada juga tarikan untuk lebih mementingkan sarana, sehingga akibatnya tujuan itu menjadi kabur. Saudara-saudari terkasih, permasalahan ini tercermin dalam Injil hari ini. Dikisahkan dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus ditanyai orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mengapa murid-muridnya tidak menaati adat istiadat turun-temurun, membasuh tangan sebelum makan. Orang-orang itu curiga terhadap Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebagai kaum yang tidak peduli lagi akan lembaga agama. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Yahudi sangat meninggikan tradisi yang menunjuk pada sekumpulan perintah dan ajaran tidak tertulis para rabi yang terkenal pada masa lalu. Tradisi ini mereka campur adukan dengan ibadah. Mereka sudah tidak dapat membedakan yang mana berotoritas ilahi, yang mana yang tidak. Ketika mereka melihat para murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan, mereka menganggap hal itu sebagai kenajisan. Hal ini berbeda dengan kebiasaan mereka yang selalu melakukan pembersihan secara lahiriah. Sebenarnya, ada motif terselubung di balik kedatangan mereka dari Yerusalem ke tempat Yesus. Mereka datang untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Karena itu, Tuhan Yesus secara keras menegur mereka. Demi kemunafikan, mereka rela mengabaikan perintah Allah. Selain itu, orang Yahudi juga mengabaikan pemeliharaan terhadap orang tua. Mereka berpikir, jika sudah mempersembahkan kurban kepada Allah, maka tidak perlu mereka memperhatikan orang tuanya. Mereka menggantikan kemurnian moral dengan hal-hal seremonial. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa makanan yang masuk dari luar tidak mencemari hati. Kenajisan sesungguhnya terdapat di hati yang dikeluarkan melalui perkataan dan tindakan yang jahat.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan tahu kejahatan yang ada di dalam hati seseorang, meski ditutupi dengan sikap atau perkataan yang baik. Seseorang bisa terlihat benar dari luar, tetapi hatinya belum tentu mengasihi Tuhan. Tradisi dan adat istiadat memang tidak salah seluruhnya. Akan tetapi, kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Adat istiadat dan tradisi seharusnya didasarkan pada firman Allah. Allah ingin hati kita mendekat kepadanya. Dengan demikian, hati kita akan terisi hal-hal yang mengutamakan Tuhan. Tuhan harus lebih dihormati dan ditaati melampaui semua aturan lahiriah. Mari kita utamakan Tuhan, taati perintahnya, dan jalin persekutuan yang erat dengannya. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.